Halo teman-teman, sebelum market dibuka, saya menyempatkan waktu saya untuk membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, khususnya di perairan. Kita akan membahas jasa Armada Indonesia Tbk dengan kode emiten IPCM. Sebenarnya IPCM ini dari sisi fundamentalnya itu menarik sekali ya, cukup standar lah ya, jadi bisa diinvestasikan. Tapi ada satu kriteria daripada mereka yang nggak lolos, jadi kemungkinan besar sih mereka belum bisa dibilang benar-benar layak untuk diinvestasikan sih. Bagian mana yang nggak lolos, kita akan simak sama-sama di video pada kali ini. Pertama kita kenalan dulu dengan IPCM ini, dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka didirikan pada tahun 1960 ya, berarti sudah sekitar 60-an tahun. Mulai beroperasi pada tahun 1960 sebagai unit usaha perusahaan nasional pelabuhan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan merek dagang IPC Marine. Merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang bergerak pada bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut, dan layanan maritim. Pada Desember 2017 melakukan IPO dengan kode saham seperti yang kita lihat sekarang, IPCM ya. Jasa-jasa apa aja yang ditawarkan oleh IPCM ini? Tentunya tidak jauh daripada perkapalan. Yang pertama ada pelayanan jasa kapal. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada jasa pelayanan pengangkutan kapal. Ini dia beberapa pelayanan mereka. Lalu selanjutnya yang terakhir, yakni pelayanan jasa pengelolaan kapal. Nah, itu sekilas tentang jasa yang disediakan oleh IPCM ini. Kalau kita lihat prospek daripada bisnis IPCM ini sih seharusnya aman-aman aja ya, karena kebutuhan logistik sangat diperlukan. Apalagi kita masuk ke era globalisasi di mana transaksi itu bukan hanya antar pulau, antar sesama masyarakat, tapi mereka juga melakukan transaksi antar negara yang dimana jarak daripada satu negara ke negara yang lain kadang-kadang jauh, kadang-kadang membutuhkan logistik darat, kadang-kadang membutuhkan logistik laut, kadang-kadang juga membutuhkan logistik udara. Ya, kita nggak tahu ke depan ada teknologi apa lagi. Cuman yang paling dibutuhkan biasanya adalah yang lautan, karena ada banyak pulau yang terisolasi antar negara dipisahkan oleh samudra atau lautan, sehingga dibutuhkanlah salah satu media yang paling murah, yakni memakai media laut, tentunya memakai kapal. Kalau memakai udara kadang-kadang juga lebih mahal sih, apalagi bahan bakar yang diperlukan mungkin lebih banyak, dan juga energi yang diperlukan juga lebih banyak, sehingga biayanya juga dapat lebih besar ya. Tergantung kebutuhannya sih. Kalau misalnya kebutuhannya mendesak, pakainya yang kargo udara. Tapi misalnya kalau masih ada waktu yang cukup panjang, biasanya memakai yang lautan. Waktu cukup lama tapi pastinya lebih hemat. Jadi untuk prospek daripada IPCM ini masih sangat dibutuhkan ya. Jadi masih sangat cerah. Sebagai buktinya kita akan melihat fundamental daripada IPCM ini di RTI Bisnis. Bagaimanakah hasilnya? Mari kita simak sama-sama di RTI Bisnis. Pertama kita lihat dulu pemegang saham daripada IPCM dengan porsi masyarakat sebesar 6,96%. Ini cukup kecil sebenarnya ya, karena nggak memenuhi ketentuan free float daripada OJK sebesar 7,5%. Jadi kemungkinan mereka harus menambah porsi publik nanti. Lalu PT Pelindo Jasa Maritim sebesar 76,89%. Yuk kita mari simak sama-sama pemegang saham yang satu ini. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada berita-berita yang memberatkan perusahaan ya, jadi aman-aman aja, nggak ada berita negatif. Selanjutnya kita akan melihat keuangan daripada IPCM ini yang nggak pernah rugi. Kalau kita lihat di sini ya, cenderung tiap tahun itu naik dengan fundamental sebagai berikut. Operating profitnya 48,98 miliar rupiah, lalu dengan net profit 37,70 miliar rupiah. Ini memperlihatkan bahwa operating profitnya itu lebih besar daripada net profit, which is nice. Berarti operasi daripada kapalnya itu cukup lancar, konsumennya juga cukup lancar juga. Dengan PR-nya 9,88 kali, ini bagus banget karena memenuhi salah satu kriteria saya, yaitu PR di 10 kali ke bawah. Ini PR yang standar ya, belum yang PR yang premium yang 5 kali ke bawah, tapi ya standar aja sih.
Operating profit margin 22%, ini tebal. Dengan net profit margin 17%, ini juga sangat tebal. Dengan cash rasionya 230%, ini bagus banget. Keuangannya sangat sehat untuk membayar hutang jangka pendek. Bisa sampai 2,3 kali lipat. Cashnya melimpah banget, sehingga nggak heran mereka juga sering bagi dividen ya. Kita bisa lihat di sini dari tahun 2018, 2019 bagi 2 kali, 2020 juga bagi 2 kali, 2021 juga bagi 2 kali ya. Tinggal tahun 2022 kemungkinan mereka juga akan bagi 2 kali sih. Nggak heran teman-teman, ada salah satu teman kita yang merequest untuk membahas perusahaan yang satu ini, karena memang mereka sangat rajin bagi dividen. Ini tentu saja saya sangat suka. Dividen yieldnya pun kalau kita lihat itu bisa 5% ya, lumayan. Ada komitmen dari para IPCM untuk membagikan laba kepada para pemegang saham, which is nice. Selanjutnya, kita tes terakhir daripada IPCM. Ini juga adalah salah satu alasan kenapa IPCM nggak bisa masuk ke dalam watchlist. Ya, yakni karena turnovernya yang cuma 215 juta. Ini baru sesi pertama sih pada hari ini, tapi ya kita bisa jadikan patokan sih ya. Yang memperlihatkan bahwa sesi pertama transaksinya nggak mencapai 1 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang cukup sepi, nggak sampai 1 miliar rupiah. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman melihat IPCM ini dalam waktu ke depan akan mencatatkan transaksi turnover harian yang lebih besar sampai mencapai 1 miliar rupiah ke atas? Ya, kalau melihat fundamentalnya sekarang sih yang begitu bagus. Sebenarnya saya menyimpan harapan mereka dapat mencapai turnover 1 miliar rupiah lebih ya. Karena sekali lagi dengan 4 kriteria yang saya sebutkan, yang pertama tadi kan PR-nya 10 kali ke bawah, lalu dalam sisi liquidity-nya paling tidak koordinasinya itu harus 100% ke atas. Lebih bagus lagi kalau cash rasionya 100% ke atas, itu berarti dapat memiliki cash yang cukup untuk membayar hutang jangka pendek ya, bukan hanya berharap kepada aset-aset lain seperti saham yang susah dicairkan, deposito juga, apalagi bangunan. Nah, itu agak susah dicairkan. Tapi kalau cash itu udah langsung bisa dipakai. Nah, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang keempat yakni di sisi pemegang sahamnya ya, di mana porsi publik itu harus di bawah 50%. Kalau lebih dari 50% sih saya sudah memiliki kesan yang buruk kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau enggak, nah itu bagus karena masih aman. Di mana pemegang saham non publiknya masih mempertahankan perusahaan tersebut, jadi nggak dilepas, nggak ditinggalkan gitu. Lalu, pemegang saham non publiknya itu harus memiliki catatan hukum yang enggak memberatkan perusahaan, nggak melakukan kasus-kasus tertentu yang membuat perusahaan itu terancam, seperti kasus suap, kasus apalagi yang dapat mengancam eksistensi daripada perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir yakni turnovernya. Turnovernya harus di atas 1 miliar rupiah. Nah, jadi dari keempat kriteria ini yang paling penting itu yang poin 1 dan kedua, PER dan liquidity-nya. Lalu untuk yang lainnya sih ya kalau nggak ada sih nggak terlalu masalah ya. Cuman ya karena IPCM ini ada lolos 2 kriteria, itu bisa dibilang ya standar-standar aja ya, tapi nggak menarik perhatian saya ya. Tapi kalau teman-teman yang merequest IPCM ini benar-benar pingin banget nih buat investasi ke IPCM, saran saya sih ya pakai uang dingin, terus jangan lupa untuk melakukan diversifikasi ya, karena lebih aman. Karena ya sayang aja sih kalau misalnya ada dana itu nggak dimasukkan perusahaan yang lebih bagus ya. Tapi ya untuk IPCM ini masih oke lah kalau masuk dikit, karena turnovernya masih belum mencukupi, jadi jangan terlalu masuk terlalu banyak. Demikian pembahasan IPCM, perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan yang sangat rajin bagi dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.